Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Yoga Pratama dari kelas CD NIM 2012525065. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi karbohidrat. Karbohidrat, istilah karbohidrat berasal dari glukosa sebagai karbohidrat pertama yang berhasil diperoleh secara murni. Glukosa dengan rumus molekul C6H12O6 atau CH2O6 disangka sebagai senyawa hidrat dari karbon. Karbohidrat diperoleh dari tanaman melalui proses fotosintesis. Dengan bantuan sinar matahari, maka CO2 dan H2O akan diubah menjadi glukosa dan O2. Karbohidrat ini menjadi sumber energi apabila dikonsumsi melalui proses metabolisme dalam tubuh. Struktur kimia karbohidrat ada 3, yaitu 1. Karbon, 2. Hidrogen, 3. Oksigen. Terdapat pula karbohidrat yang tidak memiliki rumus demikian, dan ada pula yang mengandung nitrogen, fosforus, dan atau sulfur. Berikut reaksi dari struktur kimia. Klasifikasi karbohidrat. Berdasarkan ukuran molekul dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Monosakarida. Karbohidrat yang tersederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul karbohidrat yang lebih kecil. Contoh, glukosa. Disebut juga gula darah karena dijumpai dalam darah. Kemudian fruktosa. Terdapat dalam buah-buahan dan madu. Galaktosa merupakan monosakarida penyusun laktosa, suatu gula susu yang terikat bersama dengan glukosa. Berikut reaksi dari monosakarida. Kemudian berdasarkan jumlah atom C pada monosakarida dibedakan. Jadi 5, yaitu 1. Triosa monosakarida terkecil dengan 3 atom C, yaitu gliseraldehyda dan dihidroksiaseton. 2. Tetrosa terdiri dari 4 atom C, misalnya eritrosa. 3. Pentosa terdiri dari 5 atom C, misalnya ribosa. Heksosa terdiri dari 6 atom C, misalnya glukosa. Yang terakhir, heptosa terdiri dari 7 atom C, dan seterusnya. Oligosakarida. 2. Oligosakarida. Karbohidrat terdiri dari 2-8 satuan monosakarida. Karbohidrat yang terdiri dari 2 molekul monosakarida disebut dengan disakarida. Contoh, sukrosa. Sukrosa merupakan gula pasir yang merupakan disakarida yang tersusun dari glukosa dan fruktosa. Laktosa disebut juga gula susu yang komposisi kimianya terdiri dari 2 monosakarida, glukosa dan galaktosa. Maltosa banyak digunakan dalam makanan bayi dan susu bubuk. Maltosa merupakan disakarida yang terdiri dari glukosa yang diperoleh dari hidrolisis dari pati. 3. Polisakarida. Karbohidrat yang tersusun lebih dari 8 satuan monosakarida. Polisakarida adalah senyawa yang tersusun dari banyak molekul monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosida, selulosa, dan kitin. Contoh, polisakarida yang berfungsi sebagai bahan bangunan. Berdasarkan gugus yang dikandungnya dibedakan menjadi 2, yaitu aldosa, mengandung gugus aldehid, misalnya glukosa. Ketosa, mengandung gugus keton, misalnya fruktosa.
Ketosa sering diberi akhiran ulosa. Fruktosa merupakan suatu contoh heksulosa. Ketosa 6 karbon. Berikut reaksi dari polisakarida. B. Konfigurasi monosakarida. Yang pertama, proyeksi Fischer dan konfigurasi R atau S. Proyeksi Fischer itu sendiri merupakan membuat suatu proyeksi tetrahedral dari karbohidrat dalam bidang datar. Di alam molekul berada dalam bentuk 3 dimensi. Proyeksi Fischer menggambarkan bentuk 3 dimensi molekul ini menjadi bentuk 2 dimensi dalam bidang datar. Proyeksi Fischer ini untuk menunjukkan penataan gugus-gugus di sekitar atom karbon chiral. Penamaan dengan R atau S dapat ditentukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, tentukan prioritas tiap gugus. 2. Letakkan gugus yang prioritasnya paling kecil sedemikian rupa sehingga gugus ini akan berada di belakang. 3. Tentukan arah rotasi dari gugus yang paling tinggi prioritasnya ke gugus dengan prioritas tinggi berikutnya 1, 2, 3. Searah jarum jam berarti konfigurasi F dan bila berlawanan adalah S. 2. Konfigurasi D dan L pada monosakarida. Merupakan glukosa mempunyai 6 atom karbon, 4 diantaranya bersifat chiral. Karbon 2, 3, 4, dan 5. Kemudian C. Monosakarida bentuk siklik. Glukosa mempunyai suatu gugus aldehida pada karbon 1 dan gugus hidroksil pada karbon 4 dan 5. Seperti juga pada karbon 2, 3, dan 6. Reaksi umum antara alkohol dan aldehida ialah pembentukan hemiasetal. D. Glikosida. Bila suatu hemiasetal diolah dengan alkohol, maka akan dihasilkan suatu senyawa asetal. Asetal yang terbentuk dari reaksi suatu glukopiranosa akan menghasilkan senyawa glikosida. E. Reaksi monosakarida. Terdapat 2 yaitu 1. Oksidasi monosakarida. Gugus aldehida dapat dioksidasi menjadi gugus karboksil. Gula mempunyai gugus aldehid. Salah satu zat pengoksidasi yang dapat mengoksidasi gula adalah regensia tollens, yaitu suatu larutan basa dari AgNH3 2+. Gula yang mengalami oksidasi karena reagensia tollens ini disebut sebagai gula reduksi, karena gula dapat menyebabkan reduksi dari zat pengoksidasi tersebut. Nomor 2, reduksi monosakarida. Reduksi aldosa atau ketosa dapat dilakukan dengan zat pereduksi seperti hidrogen dan katalis atau suatu hidrida logam. Hasil reduksi berupa helialkohol yang disebut editol. Fungsi karbohidrat bagi tubuh. 1. Sumber energi. Saat karbohidrat dicerna, maka berubah menjadi glukosa. Zat tersebut adalah sumber energi utama bagi tubuh. 2. Memaksimalkan fungsi otak. Glukosa yang berasal dari karbohidrat penting untuk fungsi tubuh, tak terkecuali dengan fungsi otak. Hasilnya, otak menggunakan energi tubuh sebesar 20%, besaran yang lebih tinggi dibandingkan organ tubuh lainnya.
3. Mengurangi resiko penyakit. Mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat sederhana atau bahan atau olahan memiliki efek negatif pada kesehatan jantung. Tetapi karbohidrat lain sebenarnya dapat mengurangi resiko penyakit. Karbohidrat kompleks terutama serat dikaitkan dengan kadar kolesterol yang rendah. 4. Menyehatkan pencernaan. Mengkonsumsi karbohidrat dalam bentuk serat membantu meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Serat mengurangi sembelit karena membuat feses lebih lunak. Hal ini juga membantu meringankan diare dengan membantu menguatkan feses. 5. Membantu menjaga otot. Mendapatkan cukup asupan karbohidrat melalui diet menjadi otot-otot ketika glukosa langsung tidak tersedia dan karbohidrat yang disimpan telah habis. Tubuh akan memecah protein dalam serat otot untuk dikonversi menjadi gula dalam proses yang dikenal sebagai gluconeogenesis. Uji karbohidrat. 1. Uji molis. Dalam uji molis, karbohidrat jika ada mengalami dehidrasi setelah masuknya asam klorida atau sulfat pekat, menghasilkan pembentukan aldehida. Aldehida ini mengalami kondensi bersama dengan dua molekul tipe fenol, seperti naftol, resorcinol, dan timol, menghasilkan pembentukan kompleks berwarna ungu atau ungu kemerahan. Berikut reaksinya. Uji 2. Uji toleransi. Reagen toleransi mengacu pada reagen kimia yang digunakan dalam mendeteksi gugus fungsi aldehida, gugus fungsi aldehida aromatik, atau gugus fungsi alfa hidroksi keton dalam uji tertentu. Saat aldehida dimasukkan ke reagen toleransi, dua hal terjadi, yaitu 1. Aldehida dioksidasi oleh reagen toleransi dan membentuk asam karboksilat. 2. Ion perak yang ada dalam reagen toleransi direduksi menjadi perak metalik. Umumnya uji toleransi dilakukan pada tabung reaksi bersih yang terbuat dari kaca. Hal ini karena reduksi ion perak menjadi perak metalik membentuk cermin perak pada tabung reaksi. Nah, ini reaksi uji toleransi. Uji Vehling. Beberapa gunaan umum dari uji Vehling adalah untuk menentukan apakah gugus karbonil adalah aldehida atau keton. Tes Vehling terdiri dari larutan yang biasanya disiapkan langsung di laboratorium. Awalnya, larutan tersebut ada dalam bentuk dua larutan terpisah yang diberi label sebelah larutan Vehling A dan larutan Vehling B. Larutan Vehling A adalah larutan yang mengandung tembaga, sulfat yang berwarna biru. Larutan Vehling B adalah cairan bening yang terdiri dari kalium natrium tartrat, dan alkali kuat, biasanya natrium hidroksida. Selama pengujian larutan A dan B disiapkan secara individual dan disebar. Nah, ini untuk reaksinya. Uji Seliwanov. Tes Seliwanov digunakan untuk membedakan aldosa dari ketosa, dan jika dibandingkan, karbohidrat yang mengandung gugus keton akan menghasilkan warna merah pada larutan. Ini reaksi untuk Seliwanov.
Uji iodin. Uji iodin adalah reaksi kimia yang digunakan untuk menguji keberadaan Li atau iodium. Pada reaksinya, anion triohida langsung menghasilkan warna biru kehitaman. Ini untuk warna biru kehitaman yang berkat pada saat bersentuhan dengan api. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang materi karbohidrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.